Nah, jadi outputnya tuh ya udah dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, jadi tuh seperti yang udah teman-teman tahu, kalau misalkan ikatan kimia tuh kan udah ada tuh ya ikatan ionik, terus kovalen, sama metalik. Nah, kalau misalkan ionik kan ya udah sih kayak ikatan antara logam sama non logam. Terus misalkan kovalen tuh non logam sama non logam. Kalau metalik itu ya ikatan ya logam sama logam. Ini namanya metal sih. Nah, di kovalen nanti tuh bakal dibahas tentang bond propertiesnya kayak energinya berapa, terus polaritasnya berapa, terus panjang ikatannya berapa. Nah, terus kalau misalnya molekul geometrinya tuh ya kayak segitiga piramida, tetrahedral atau dan lain-lain gitu. Nah, terus habis itu intermolecular force tuh kayak eh jadi tuh macam-macam jenis apa ya gaya apa ya jenis ikatan gaya. Gaya kan ada yang ikatan hidrogen. Ya ini tuh dari H sama B. Sebenarnya ikatan hidrogen itu didefinisikan sebagai antara H di atom yang satu, ini atom yang satu ya guys, sama yang N atau O atau F atau dari yang molekul yang lain. Jadi itu sebenarnya tuh ikatan hidrogen tuh beda beda molekul gitu. Nah, terus sama yang terakhir tuh ada gaya van der Waals. Van der Waals tuh banyak sih sebenarnya macam tuh kayak ada mana sih guys? Ada yang ikatan dipol-dipol. Dipol-dipol tuh non polar sama non polar sama polar sama polar. Terus habis itu ada gaya London. Gaya London tuh yang benar-benar apa ya? eh Gaya London tuh yang non polar sama non polar. Terus habis itu ada yang dipol sementara juga gitu. Dipol sementara tuh kayak eh, non polar sama polar gitu. Jadi tuh yang kalau dipol tuh emang apa ya? Emang polar sama polar. Kalau misalkan London berarti nanti yang non polar sama non polar gitu. Tapi itu masuknya tuh tetap dimasuk ke kayak Van der Waals gitu teman-teman. Nah, terus lanjut next. Nah, energi pembutuhan ikatan kimia. Sebenarnya eh, kalau misalkan ditanya ya tanda-tanda molekul yang stabil tuh pokoknya tuh apapun itu yang stabil itu tuh energi potensialnya tuh rendah. Jadi kalau misalkan ditanya molekul yang paling stabil, nanti tuh ya berarti yang energi potensialnya tuh rendah. Nah, di sini tuh delta HF tuh sering dijadikan sebagai acuan apakah pembentangan senyawa menyebabkan penurunan atau kenaikan energi potensial. Nah, di sini tuh bakal ada soal ya, contoh soal. Sebenarnya ini juga udah dibahas kalian bisa nonton di pembahasan soal di YouTube-nya Akademik Asrama. Kalau misalkan ditanya ya, berdasarkan nilai delta HF, manakah senyawa yang paling stabil? Ya udah kita cari yang nilainya itu paling minus, paling rendah ya, berarti ini jawabannya gitu, teman-teman. Terus ikatan ion. Sebenarnya dasar banget sih, kayaknya ini SMA udah pernah sih guys. Terus, nah ikatan ion tuh eh ya antara eh, apa ya bisa disebut kayak antara logam sama non logam teman-teman. Makanya itu antara partikel bermuatan. Jadi kalau misalkan ikatan ion tuh kayak yang satunya tuh ngelepasin ngelepasin elektron, yang satunya nangkep. Tapi kalau misalkan kovalen kan dipakai bersama-sama gitu. Nah, di sini ada penjelasan kenapa sih yang unsur logam tuh bisa eh, mudah melepas elektron, ya karena dia tuh ionisasinya tuh lebih 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 relatif rendah sehingga dia tuh kayak lebih stabil kalau misalkan ionnya tuh positif. Nah, kalau misalkan yang non logam, nah dia tuh afinitas afinitas elektronnya relatif eksoterum, jadi tuh kayak ya lebih rendah gitu loh. Nah, sehingga dia tuh lebih stabil kalau misalkan yang dia tuh negatif. Jadi ibaratnya tuh kan kalau misalkan enak kan kayak satu gitu, daripada dia nangkep 7 elektron, yang mending dia ngelepasin satu. Jadi tuh kayak dia tuh lebih stabil buat ngelepasin elektron. Yang kalau misalkan yang Cl, daripada dia ngelepasin kan harus ngelepasin 7 kan ya biar oktet. Ya berarti mending dia nangkep satu karena itu elektronnya tuh kayak lebih rendah aja gitu. Sebenarnya udah dasar banget sih guys. Nah, di sini tuh ada yang senyawa ionik. Itu tuh kalau misalkan dalam kenyataannya tuh nanti tuh pasti bakal berbentuk kristal gitu teman-teman. Nah, di sini tuh kayak senyawa ionik
itu merupakan susunan kation anion dalam kisi 3 dimensi yang disebut struktur kisi. Jadi itu kayak tampilannya mereka tuh sebenarnya tuh kayak ada nanti tuh ada di materi bentuk kristal-kristal gitu teman-teman, tapi bukan di materi ini kayak NaF tuh kristalnya gimana, MgO tuh kristalnya gimana, terus sialan gitu tuh NaCl tuh kristalnya gimana. Sebenarnya itu bakal ada gitu. Cuman kayak cuma intermezzo dulu sih di ikatan kimia gitu. Nah, kalau misalnya rumus empiris, teman-teman tuh udah pasti tahu kan, misalkan rumus empiris tuh yang paling sederhana. Jadi kok misalkan paling ya nanti kalau misalkan ada ujian atau apa gitu ditanya rumus empiris, ya itu tuh rumus yang paling sederhana banget. Nanti kalau misalkan ditanya rumus molekul, berarti nanti tuh yang apa ya, yang udah dikaliin suatu bilangan tertentu gitu. Nah, di sini ada lagi tuh, kan tadi udah dibilang kalau misalkan yang stabil tuh terjadi penurunan energi potensial di mana tuh delta HF-nya tuh kurang dari 0. Jadi tuh kayak semakin rendah tuh maka tuh dia tuh makin stabil gitu. Nah, di sini kayak dulu aku ada sih soal energi kisi kayak gini waktu aku data tapi sekarang. Energi kisi tuh ingat-ingat aja teman-teman, itu tuh besarnya penurunan energi potensial sistem ketika satu mol padatan terbentuk dari ion-ionnya dalam fasa gas. Jadi tuh definisi energi kisi itu sebenarnya tuh bisa dari Na plus gas terus salah. Nah, bisa dari Na plus gas terus ditambah Cl min gas jadi NaCl solid. Nah, jadi tuh energi kisi itu diingat-ingat aja sih kalau misalnya ada diagram ganda atau diagram fasa atau apa gitu. Ciri-ciri energi kisi itu apa ya? Energi yang kita butuhin buat ngebentuk satu mol padatan dari ion-ionnya. Nah, tapi ion-ionnya itu harus dalam keadaan gas, nggak boleh aqueous, nggak boleh apapun itu. Nah, itu tuh dinamain energi kisi. Nah, sebenarnya energi kisi itu bisa sih ngedefinisikan itu ada yang beda-beda gitu. Ada yang arahnya ke sini atau ada yang NaCl diuraiin dalam ion-ionnya dalam keadaan gas. Tapi sebenarnya waktu TPB konsep aku sih ini yang aku pakai gitu. Terus, nah di sini ada contohnya ya. Kan kita kalau misalkan contohnya tuh yang NaCl ini, gimana sih kita tahu NaCl ini dalam keadaan, maksudnya energi kisi dari NaCl. Nah, ini tuh kan pasti tuh teman-teman kayak bingung gitu loh kalau misalkan ini kok bisa jadi kayak gini gitu ya. Nah, daripada bingung-bingung gini, nah itu tuh ada yang namanya tuh siklus Born-Haber teman-teman. Born-Haber tuh kayak diagram gitu yang bisa jelasin gimana sih energi kisinya tuh apa ya bisa mencapai energi kisi. Nah, di sini energi kisinya tuh kayak kalau misalkan kita dari kan di sini kan diketahui kan kalau misalkan nanti tuh energi kisinya kan ini kan min 787 kilojoule per mol. Nah, kalau misalkan teman-teman tuh ditanya berapa sih energi kisi, nah itu tuh sebenarnya tuh kayak dari siklus ini tuh bisa di otak-atik gitu teman-teman. Kan kalau misalkan dari sini ya dari Na solid ke Na apa ya natrium gas. Nah, itu nanti tuh kayak dia tuh delta H evaporation. Dia tuh kayak diuapin dulu tuh jadi gas. Terus habis itu yang ini juga ya. Nah, terus habis itu dari sini ini tuh ceritanya kan kalau misalkan berdasarkan hukum Hess tuh nggak bisa entalpi kan fungsi keadaan kan ya teman-teman. Jadi tuh kalau misalkan kita nyari ya kita tuh mau nyari delta HF-nya ini secara langsung kayak gini atau kita tuh harus mulai beberapa tahap yang ini semua itu kan sama hasilnya. Tapi kalau misalkan biasanya tuh outputnya ditanya tuh energi kisinya tuh berapa ya kita bisa cari dari sini. Nah, kita bisa bentuk diagram. Nah, nanti kalau misalkan dari diagram ini energi kisinya tuh yang ini teman-teman. Kenapa yang ini? Karena di sini tuh dia tuh dari Na plus gas sama Cl min gas. Jadi kalau misalkan
kalian tuh ditanya gimana sih cara mencari energi kisinya, kita tuh itu tadi, kalau misal kita tuh harus nguraiin dulu. Misalkan di sini tuh dari sini tuh delta HF, kan delta HF kan didefinisikan sebagai pembentukan satu mol solid dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, kalau Na kan memang unsurnya kan natrium. Kalau Cl2 kan emang standarnya kan Cl2 terus dalam bentuk gas. Jadi ini tuh delta HF. Nah, ini tuh kalian bisa tambah-tambah lagi dari sini ke sini kan ini delta H VAP-nya si Na, terus ditambah lagi delta H VAP-nya si Cl, terus ditambah lagi. Nah, di sini nanti kalau misalnya ditanya ini energi apa, nah ini kan dari natrium gas, jadi dia tuh bentuk ion natrium ditambah elektron, berarti kan ini energi ionisasi, berarti delta H ionisasinya si Na, terus habis itu delta H energi sih juga sih. Terus habis itu ditambah sama ini afinitasnya si Cl, terus delta H afinitas si Cl. Nah, terus ditambah si energi kisi karena di sini kan ini Na plus terus ini Cl. Na plus gas ini Cl min gas. Nah, dia bisa jadi NaCl solid. Nah, di sini ditambah energi kisi delta H kisi atau energi kisi itu. Kalau misalkan teman-teman pengen nyari ini, ya udah tinggal ini dikurangi yang ini semua gitu. Jadi sebenarnya siklus Born-Haber tuh kalau misalkan kalian bingung apa ya? Bingung gimana anunya, ini sebenarnya bukan ini atomisasi, guys. Jadi kalau misalkan ada solid terus sama gas dalam keadaan standarnya gitu, berarti kita harus mengubah solidnya tuh dalam keadaan gas dulu. Jadi itu dievaporasi dulu. Terus kalau misalnya yang saya tanyakan gas, kan gas kan biasanya bentuknya kan dimer tuh. Nah, dimer tuh harus kita atomisasi dulu jadi Cl doang. Habis itu kita ngerubah semua ion-ionnya. Kalau misalkan logam kan tadi kita ionisasi dulu. Kalau misalkan yang non logam yang di golongan-golongan kanan banget, nah itu kita afinitasin dulu biar jadi si ionnya. Nah, habis itu kita jumlahkan jadi energi kisi. Nah, gitu deh. Itu kalau misalnya kita buat nyari si energi kisi. Jadi, mending kalau misalnya kalian bingung, kalian pakai diagram kayak gini. Atau pakai kayak gini juga nggak apa-apa sih. Kan pada akhirnya ini semua nanti, apa ya, padahal ini semua nanti tuh, total reaksinya tuh bakal kayak gini doang gitu. Terus, nah, kan karena ada ionik ya, kan ada namanya senyawa ionik. Nah, senyawa ionik kan punya muatan gitu ya, teman-teman. Nah, di situ tuh bakal ada gaya elektrostatik, teman-teman. Nah, gaya elektrostatiknya tuh gimana? Ini tuh kayak ya energi di situ tadi sih. Nah, gimana sih rumusnya? Ya ini kayaknya udah ada di rumus apa ya? SMA kayaknya udah pernah. Jadi tuh nanti tuh energi Q itu rumusnya tuh tetap E sama dengan Q1 Q2 per K kali R. Nah, di sini pokoknya tuh ini kayak lebih ke propertiesnya si energi apa ya si senyawa ionik gitu. Kalau misalkan disuruh nyari gaya elektrostatik kan K kali Q1 Q2 per R kuadrat kan. Kalau misalnya itu yang gaya elektrostatis yang gaya kolom gitu. Nah, kalau misalkan yang energi kisi kita rumusnya pakai ini gitu. Terus, nah di sini kalau misalkan pasti tuh nanti tuh energi kisi itu bakal negatif, teman-teman. Kan muatannya kan yang sebenarnya kan negatif, satunya positif. Nah, di atas tuh kalau misalkan energi kisinya tuh lebih besar, kalau misalkan muatan partikel yang berinteraksi lebih besar juga. Jadi kalau misalkan muatannya tuh lebih gede, dia tuh bakal energi kisinya tuh lebih gede. Jadi hiraukan tanda minusnya, tapi tuh kayak kita tuh ngitung jumlah total muatannya gitu loh, teman-teman. Nah, misalkan di sini kan NaCl kan berarti kan cuma 2 doang gitu loh. Nah, sedangkan MgCl2 kan ada 3, berarti nanti pasti gedean si MgCl2 gitu. Terus kalau misalkan di sini kan ini kan sama-sama 2 gitu ya, NaCl sama LiCl. Kita hitung tuh jarak ionnya tuh yang lebih dekatan tuh yang mana, kan Na kan jari-jarinya lebih ke Halinaka. Nah,
jarak antar ion lebih dekat. Dan kalau misalkan energi kisi apa ya? Kalau misalkan jaraknya tuh lebih apa ya? Lebih dekat gitu ya. Kan litium sama natrium itu kan jari-jarinya kan gedean natrium. Nah, berarti apa ya? Ya kan interaksinya mereka tuh gara-gara jaraknya jauh kan interaksinya kan juga kayak gak sekuat yang interaksinya deket. Makanya sih energi kisinya LiCl itu bakal lebih gede daripada si natrium. Karena ya bayangin teman-teman kalau misalkan kalian tuh berada dalam jarak yang jauh, otomatis kan lebih susah gitu loh buat berinteraksi daripada yang lebih dekat gitu. Itu sih kalau buat senyawa ionik. Terus energi kisi itu sebenarnya tuh udah ada literaturnya sih teman-teman. Ini kalau misalkan dari literatur. Terus latihan kan bisa lihat di sana, bisa lihat di YouTube. Terus, nah di sini ada konfigurasi ion natrium. Nah, kalau misalnya ditanya ya, Na tuh kan emang elektron valensinya kan 1. Nah, jadi dia tuh akan lebih stabil kalau misalkan dia tuh ngelepas 1. Terus kenapa ditanya kalau misalkan, kenapa nggak ada Na2+? Dah, dilihat dari energi ionisasinya aja, dia tuh buat lepasin 2 elektron tuh lebih susah ya. Bisa di logika aja kalau misalkan itu tuh lebih susah karena kan mereka ganti kulit. Kalau misalkan yang di, kan Na kan elektron valensinya kan 1 ya. Misalkan di sini kan, nah di sini kan cuma 1 elektron. Nah kalau misalkan dia ngeluarin 1 kan, udah tuh dia udah jadi oktet. Kalau misalkan udah jadi oktet kan kalau misalkan ini hilang. Nah kalau misalkan dia mau ngeluarin lagi, kan ini udah ganti kulit gitu teman-teman. Jadi itu akan lebih susah gitu. Makanya di sini energi ionisasi yang keduanya tuh malah lebih gede gitu. Makanya nggak ada yang namanya Na2+. Dia lebih stabil banget kalau misalkan dia Na+ doang. Terus nanti ada pengecualian juga sih. Nah, begitu pula dengan ion kalsium juga. Udah skip aja. Nah, terus di sini kalau misalnya ditanya ya, kalau misalkan elektron, aku nggak bisa baca chat guys. Nah, kalau misalkan Fe kan, kita kan kenal kan ada Fe2+ sama Fe3+. Sedangkan konfigurasi Fe itu kayak gini kan. 3D6, 4S2. Otomatis di sini tuh dia tuh bakal ngeluarin yang elektron terkeluar dulu, di mana elektron keluarnya tuh 4S2. Nah, terus di sini tuh dikatain kan, kalau misalkan pembentukan Fe3+ memberikan stabilitas ekstra karena subkulit D menjadi setengah penuh. Kalau misalnya teman-teman inget di materi awal, nggak tahu ya ini di materi kapan ya, aku tuh inget banget, kalau misalkan subkulit D itu tuh akan lebih stabil kalau misalkan dia tuh penuh atau setengah penuh. Atau setengah penuh. Jadi di sini si Fe itu bakal stabil kalau misalkan dia tuh konfigurasinya seperti ini. Jadi dia tuh lebih stabil kalau misalkan matanya tuh Fe3+ gitu. Terus di sini karena logam dari sisi yang terlepas adalah elektron pada kulit telur, maka muatan ion yang pada logam dasar adalah +2. Kelihatan yang muatan lebih besar dari +2 disebabkan dari pelepasan elektron D. Nah, ya jelas pelepasan elektron D karena ya kita udah ngelepasin 4S2-nya dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman tuh bingung ya, sebenarnya buat golongan yang lebih jauh tuh mereka tuh nggak apa-apa nggak oktet. Jadi kalau misalkan contohnya golongan transisi atau golongan yang udah atom-atomnya lebih gede banget itu tuh sebenarnya nggak oktet tuh nggak apa-apa. Nanti ada pengecualian sih teman-teman. Tapi untuk transisi tuh sebenarnya nggak harus gas mulia nggak apa-apa. Tapi kayak yang logam-logam gitu-gitu sih harusnya oktet dan apa ya duplet gitu. Nah di sini ada juga elektron. Di sini juga ada post transisi. Nah post transisi itu ya kalau di tabel periodik itu berarti itu mendekati transisi. Nah SN2 SN tuh sebenarnya itu kan kalau misalkan kita lihat dari sini dia tuh bisa SN2+ sama SN4+.
Nah, dua-duanya tuh mereka tuh sebenarnya stabil sih teman-teman. Karena SN2 plus tuh kalau nggak salah tuh akan lebih stabil daripada SN4 plus. Karena kenapa SN2 plus tuh lebih stabil daripada SN4 plus? Karena di sini tuh kayak ada efek apa ya? Efek ion inert. Ini nggak usah dibahas sih. Karena di sini tuh ada 4D10 gitu loh, kayak dia tuh bakal ini lebih ke apa ya? Kalau misalkan udah sebenarnya kan ini kan kayak masih di golongan logam ya teman-teman. Nah, tapi itu karena kayak konfigurasinya udah gede, terus kayak ada D10, terus 5S2, 5P2. Nah, sebenarnya si S2 ini tuh bakal sulit dilepasin gitu loh. Jadi itu kayak dia tuh akan lebih stabil kalau misalkan dia tuh SN2 plus aja gitu. Kalau misalnya ditanya SN2 plus sama SN4 plus tuh yang mana yang stabil. Karena di situ tuh buat bentar guys. Nah, karena energi buat ngeluarin si 5S2 tuh bakal lebih gede gitu loh teman-teman daripada buat ngeluarin apa ya? Kayak jaraknya tuh bakal jauh gitu. Jadi sebenarnya bisa lah ya SN2 plus sama SN4 plus, tapi akan lebih stabil tuh SN2 plus itu. Ini alasannya tuh terlalu pusing. Jadi kayak susah aja sih. Pokoknya buat ngeluarin si orbital S-nya ini tuh bakal lebih sulit gitu. Karena di sini juga ada D10 juga gitu ya. Ini namanya efek apa sih? Efek shielding gitu-gitulah. Nah, terus juga buat apa ya? Energi isinya tuh nanti tuh nggak bisa kuat bayar gitu loh kalau misalkan dia tuh buat ngeluarin si 5S2 ini. Jadi intinya kalau misalkan nanti tuh udah di golongan yang udah ada 4DD-nya gitu, terus ditanya dia tuh lebih mengeluarin 5 yang elektron di P-nya atau sekaligus P sama S. Nah, itu nanti tuh kalau dari yang aku dapat sekarang, itu akan lebih stabil kalau misalkan dia tuh lebih ngeluarin si P-nya doang gitu. Itu sih. Tapi sebenarnya dua-duanya bisa gitu. Gitu deh. Terus, nah kalau misalkan kita tuh disuruh menentukan ion Bi, yang ion Bi gitu yang dapat dibentuk, kan kita udah tuh nulis konfigurasinya dulu teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat elektron mana sih yang terluar, nah berarti kan yang 6P3 terus 6S2 ini yang terluar banget. Jadi maka si B itu bisa ngebentuk Bi3 plus sama Bi5 plus gitu. Itu kalau misalkan kita cuma ngelihat dari apa ya muatannya doang gitu. Terus anion juga kalau misalkan anion, nanti tuh kita tuh buat konfigurasinya tuh harus ditambah sama elektronnya sama muatannya si minus-minusnya itu gitu. Nah, ini teman-teman udah tahu sih aturan oktet itu apa. Nah, ini sih aturan oktet itu buat catatan buat 1A, 2A, Al sama unsur non logam. Jadi kalau misalkan unsur-unsur yang lain yang kayak yang udah di bawah-bawah banget gitu loh, dia tuh udah kayak nggak memenuhi aturan oktet banget gitu loh. Nah, di sini juga ada apa ya? Udah ada catatan juga kalau misalkan aturan oktet itu nggak berlaku untuk logam transisi sama post transisi. Terus ini latihannya bisa dilihat di Nah, kalau misalkan kita tanya ikatan kovalen, nah ikatan kovalen tuh antara apa ya? Antara yang non logam sama non logam sebenarnya ikatan kovalen tuh. Nah, ikatan kovalen sendiri tuh udah teman-teman tahu, pasti di sini tuh ada yang polar sama non polar gitu kan. Nah, pasti di sini ada polar sama non polar gitu kan. Terus kalau misalkan kita apa ya? Kita runut gimana sih terbentuknya ikatan kovalen. Nah, ini tuh gaya tarik elektron valensi dari atom H oleh inti atom H yang lain membuat kedua akuaton. Jadi tuh
si atom masing-masing atom ini tuh kayak punya gaya tarik gitu. Jadi tuh nanti tuh mereka tuh bakal mendekat. Nah, terus kerapatan elektronnya berpindah ke tengah seiring bertambahnya kuatnya tarikan inti atom H pada elektron valensi atom H yang lain. Jadi tuh abis mereka udah mendekat tuh, nah kerapatan elektronnya kayak mereka udah saling berinteraksi gitu ya teman-teman. Nah itu mereka tuh bakal yang ngebuat ikatan gitu. Nah, ketika kedua elektronnya semakin dekat, nah maka probabilitas menemukan elektron di tengah semakin tinggi sehingga menggeser posisi inti semakin berdekatan. Jadi nanti tuh elektronnya kalau misalkan udah berdekatan tuh kayak probabilitasnya tuh bakal gede di sini gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman tahu kalau misalkan buat ikatan apa ya? Ini buat intermezzo aja sih. Kalau misalkan buat ikatan nonpolar banget kayak H2 gini, nanti tuh di sini tuh bakal ada seakan-akan tuh di sini tuh ada yang parsial positif, terus di sini tuh parsial negatif gitu. Kayak ya mereka tuh makanya dipolnya tuh kayak dipol sementara gitu teman-teman, bukan dipol permanen. Baru kalau misalkan polar sama eh, polar sama polar gitu tuh nanti tuh dipolnya tuh bakal dipol gitu. Ada yang tanya? Nah, di sini tuh kalau misalkan kita apa ya? Kita anu dari energinya, kalau misalkan ketika inti terus mendekat akan terjadi tolak menolak karena kesamaan muatan inti menyebabkan energi potensial interaksi akan naik. Jadi kan misalkan di sini kan intinya kan saling mendekat ya teman-teman. Nah, karena kayak inti kan sama-sama kayak positif sama positif gitu loh teman-teman. Nah, makanya di sini tuh nanti tuh energinya tuh bakalan naik. Pokoknya tuh naik di sini. Nah, jarak interaksi akhir antara dua atom yang saling berikatan kovalen. Bentar, guys. Nah, pokoknya tuh waktu dia udah saling mendekat. Nah, dia kan gaya apa ya? Gaya tolak menolaknya tuh akan kayak karena positif sama positif tuh bakal ada gaya tolak menolak gitu teman-teman. Nah, di situ tuh dia tuh bakal menyebabkan energi potensialnya tuh naik tuh. Nah, jarak interaksi kedua atom yang saling berikatan kovalen berada pada jarak keseimbangan yaitu jarak di mana. Nah, gara-gara pokoknya tuh waktu mereka mau berdekatan kayak ya kan sama tolak menolak gitu. Makanya tuh mereka tuh di sini mereka naik tapi akhirnya tuh turun karena mereka tuh ngebentuk molekul yang stabil gitu teman-teman. Nah, di sini tuh ibarat aduh notif mohon maaf. Jadi kalau misalnya ditanya energinya tuh gimana, nanti tuh di sini tuh bakal kayak gini. Ketika ini terus mendekat akan terjadi tolak menolak karena kebersamaan muatan ini menyebabkan energi potensial interaksi akan naik. Terus jika interaksi akhir antara dua atom yang saling berdekatan kovalen berada pada jarak keseimbangan, yaitu jarak di mana terjadi keseimbangan antara gaya tarik dan gaya tolak. Nah, di sini tuh bakal pokoknya tuh yang di sini tuh yang apa ya? Molekulnya tuh yang stabil gitu, teman-teman. Ini enggak guna sih kayaknya. Jadi kalau misalkan di sini tuh ya mereka kan nggak stabil kan karena masih pisah. Terus mereka tuh akhirnya stabil, terus mereka mendekat naik ya udah gitu. Terus nah, terus habis itu kalau misalkan di sini tuh dulu tuh pernah ada gitu guys soal kalau misalkan panjang ikatan sama energi ikatan. Dan kalau misalkan kita tuh disuruh apa ya? Ngira-ngira gitu loh antara C sama C double bond sama C triple bond itu tuh ya jelas bakal apa ya? Energinya tuh bakal gedean sih C triple bond karena kenapa ya? Karena di sini elektronnya tuh makin banyak. Jadi tuh kayak interaksinya tuh kayak ya makin kuat gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan ditanya ikatannya ya karena interaksinya makin kuat otomatis kan panjangnya kan makin pendek gitu. Jadi hubungannya antara jadi makin besar energi nanti ikatannya makin pendek gitu teman-teman hubungannya. Terus kalau misalkan ini sih CO sama CC. Nah, di sini tuh lebih ke apa ya? Karena mereka kan kayak beda ke elektronegatifan gitu, teman-teman. Jadi tuh kayak interaksinya tuh apa ya? Lebih kuat gitu sih.
Nah, karena mereka itu kayak lebih kuat gitu, makanya kayak di sini tuh bakal lebih tinggi gitu energinya. Itu sih. Kayaknya aku bahas gas aja deh. Polaran ikatan. Kalau non polar, nah kalau non polar tuh ya udah sih dua unsur yang sama. Terus kalau misalkan ikatan kovalen polar tuh unsur yang berbeda. Oh, itu sama guys, kan harus bedain antara ikatan sama molekul. Nah, soalnya di sini tuh kayak nggak tahu ya, ini kayak pengetahuan aja sih, barangkali nanti muncul ya. Kalau kalau misalkan ikatannya tuh polar, belum tentu nanti tuh molekulnya tuh juga polar juga. Contohnya tuh kan CO2 ya. Sumpah ini kemarin aku juga sangat-sangat miris memeriksa laprak anak-anak. Nah, kalau misalkan di sini kalau misalkan ditanya ya guys, ini tuh molekulnya yang polar mana, yang nggak polar mana, atau ikatan yang polar mana, C sama O tuh ikatannya tuh jelas polar karena mereka tuh memiliki beda keelektronegatifan. Tapi kalau ditanya molekulnya polar atau enggak, jawabannya non polar. Kenapa? Ya karena dia tuh kayak arah dipolnya tuh yang sebenarnya kayak konsep, sebenarnya arah dipolnya juga sih. Kayak si ini tuh kayak lebih ke sana gitu loh arah dipolnya. Terus mereka tuh yang satunya ke sini. Jadi kan mereka saling meniadakan, makanya molekulnya non polar. Begitu juga sama CCl4. Gimana ya gambarnya ya? Duh, jelek banget. Nah, si CCl4 juga tuh kayak saling menyediakan gitu, guys. Jadi tuh nanti tuh jumlah apa ya? Jumlah momen dipolnya tuh bakalan saling menyediakan, jadinya tuh momen dipolnya tuh 0, tapi emang ikatannya tuh C sama Cl tuh polar gitu. Jadi jangan keliru ya teman-teman konsepnya antara ikatan yang polar sama molekul yang polar gitu. Soalnya kemarin asli di laprak-laprak kalian, enggak sih, yang aku koreksi 2 shift banyak yang salah. Terus ikatan kovalen berbeda keelektronegatifan. Nah, ini momen dipol. Kalau misalnya ditanya rumusnya momen dipol apa? Udah sih pakai aja sih. Q-nya tuh muatan, R-nya tuh jarak antara inti atom gitu. Terus, nah kalau elektronegatifan tuh, nah ini kayaknya udah hafalan SMA banget. Dalam satu periode, berarti kan ke kanan sini, mereka tuh akan, apa ya, bakal naik seiring kenaikan Z efektif, muatan efektif. Jadi kan ibaratnya tuh kayak, apa ya, semakin naik kan kulitnya kan sama. Nah, tapi si apa ya, si elektronnya sama si muatannya kan kayak bakal beda gitu. Jadi tuh kayak gayanya itu yang ditimbulkan tuh bakal lebih apa ya, lebih polar gitu loh. Perbedaan ke elektronik kayak makin ke sana tuh apa ya, gaya tarikan relatif atom terhadap elektron dalam ikatan tuh lebih gede karena kayak apa ya teman-teman, ya kan di muatannya tuh makin banyak gitu loh. Jadi tuh gaya tarikannya tuh juga lebih gede, makanya ke elektronegatifannya tuh kalau makin ke sana tuh makin gede gitu. Tapi kalau misalkan ke sini dia tuh makin lemah ya karena semakin banyaknya kulit ya tarikannya juga semakin lemah gitu. Terus kalau di sini ini udah hafalan banget, kalau misalkan lebih dari 1,7 nanti tuh bakal ionik. Kalau misalkan 0,5 kurang dari 0,5 tuh non polar. Kalau misalkan di antaranya nanti kovalen polar. Ya beda ke elektronegatifan doang sih. Semua ini dasar banget. Hmm, logam tuh ya namanya oksidasi ya teman-teman, terjadi apa ya, terjadi kenaikan Gilox misalnya eh dari Na ke Na plus plus elektron. Jadi nanti tuh si logam tuh bakal lebih mudah mengalami oksidasi kan karena kan dia kan lebih mudah buat melepas elektronnya. Jadi kayak mereka tuh lebih mudah buat jadi apa ya, kayak naik gitu loh, biar bilangan oksidasinya jadi Na plus gitu. Nah, terus berarti kebalikannya nanti kalau misalkan logam dengan elektronegatifan yang tinggi,
Nah, itu tuh sukar mengalami oksidasi. Terus habis itu kan karena apa ya? Unsur logam dengan EN rendah mudah mengalami oksidasi. Ya kan karena tadi itu definisi elektronegatifan kan adalah tarikan relatif atom terhadap elektron dalam ikatan. Jadi itu kayak tarik menarik itu lah. Sedangkan kalau misalkan kita mau apa ya? Mau oksidasi kan mau ngelepas gitu ya. Jadi kalau misalkan makin tinggi EN-nya ya makin sulit buat mengalami oksidasi gitu. Terus kalau misalkan non logam tuh balikannya itu sifat oksidator. Makin kuat dengan bertambahnya EN gitu. Ini latihan, ini bisa dilihat di sana. Nah, ini struktur Lewis tuh kayaknya kemarin udah sih guys. Jadi seperti aturan kalau misalkan unsur Lewis tuh hanya berlaku pada ini, aturan oktat tuh hanya berlaku pada periode 2. Terus BE sama B tuh nggak oktat nggak apa-apa. Terus habis itu udah sih ini kayak nah kalau misalkan yang ini unsur periode 3 yang udah punya kulit SPD, nah mereka nggak oktat nggak apa-apa gitu. Terus ini kayaknya kemarin udah ada di materi kemarin. Udah sih guys, kayaknya ini materinya tidak penting. Oh, penting sih. Maksudnya ini udah ada udah dibahas di praktikum, udah dibahas di kemarin. Oh, sama muatan formal. Kalau misalkan kalian ditanya ya, muatan formal tuh ya ini jumlah elektron valensi dikurangi jumlah elektron non ikatan sama dikurangi setengah dari jumlah elektron ikatan. Jadi kalau misalkan kan ini kan S. S tuh kenapa sih kok plus 2? Ya karena S kan elektron valensinya kan 6. 6 kan ya teman-teman. Nah, berarti kan 6. Terus ini dia tuh kan nggak ada elektron yang non ikatan kan. Terus habis itu setengah dari elektron ikatannya kan di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan 4. Kurangi 4 berarti 2. Oh, di sini juga O-nya kan 6. Terus elektron valensinya itu kan ada 4. Maksudnya nggak kepakan 4. Terus habis itu yang setengah ikatan kan berarti setengah kali 2. Berarti habis itu setengah kali 4 deh. Nah, habis itu jadi dia hasilnya 0. Nah, kalau misalkan ditanya struktur mana sih yang lebih stabil, itu tuh struktur yang jumlah muatan formalnya itu paling kecil. Nah, kalau misalkan di sini kan sebenarnya kan kayak sama-sama 0 kan ya teman-teman. Tapi itu lebih stabil yang ini. Karena kenapa? Ya karena kalau lebih stabil kalau misalkan mereka tuh ini kayak lebih 0 gitu loh. Kalau misalkan ada yang 0-0 semua, kenapa nggak 0-0 semua gitu daripada yang harus ada plus-plus minusnya gini. Terus juga harus di garis bawah juga yang poin 2, kalau misalkan muatan formal negatif tuh harus dimiliki sama yang elektronnya tuh yang paling negatif gitu. Terus udah sih guys. Oh, sama resonansi. Nah, resonansi itu kayak mereka tuh elektronnya tuh kayak bisa beresonansi, bisa pindah-pindah gitu loh teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian tuh ditanya struktur mana yang lebih stabil dari ketiga ini, struktur resonansi itu nggak ada yang stabil gitu. Tapi itu kayak apa ya? Struktur perkiraan kayak struktur yang ekuivalen yang dapat menerangkan panjang ikatan rata-rata dari ketiga NO. Jadi kayak yang biasa kita biasanya kayak lebih perumpamaannya gitu. Tapi kalau misalkan ditanya dari ketiga ini yang stabil nggak ada. Nah, lebih tepatnya tuh strukturnya nanti tuh bakal kayak gini, kayak lebih ke antara ada titik-titiknya gini. Kalau misalkan ditanya struktur resonan, struktur yang paling stabil. Nah, kayak dari ketiga ini tuh nggak ada yang stabil ya. Kan mereka tuh beresonansi gitu loh. Kayak misalkan dari sini, nah dari sini tuh nanti tuh elektronnya tuh ini tuh bisa pindah ke sini. Nah, jadi nanti tuh seperti ini, jadi ada 6, terus ini nanti bakal minus muatannya. Terus habis itu muatan yang ini tuh bisa ke sini gitu. Jadi tuh kayak nanti di sini tuh bakal ada rangkapnya gitu. Jadi alurnya tuh dari sini terus ke sini. Nah, bisa juga nanti tuh dari maksudnya dari sini
terus habis itu nanti yang ini ke sini. Jadi nanti tuh hasilnya pakai sama kayak gini. Terus kalau misalnya ditanya ya itu tadi penekanannya Stulawis maksudnya bahwa jadi kalau misalkan ditanya nggak ada sih struktur yang stabil, tapi lebih ke perkiraannya tuh seperti ini gitu. Terus habis itu, nah yang lain tuh juga seperti ini. Jadi tuh kayak ini tuh lebih ke pindah-pindah elektron doang gitu loh. Elektronnya ke sini, terus ininya pindah ke sini. Jadi kayak gini. Terus kalau misalkan yang ini, nanti tuh elektronnya ke sini. Oh ini yang sini. Elektronnya ke sini, terus yang ini jadi ke sini gitu. Jadinya seperti ini guys. Coba. Kayak ini cuma main ke elektronnya bisa pindah-pindah gitu sih. Terus, nah, dua atau lebih struktur Lewis untuk senyawa yang sama tidak selalu memiliki distribusi elektron yang sama. Nah, di sini tuh mereka tuh kan bisa beresonansi kayak gini kan, bisa macam-macam. Nah, tapi tuh mereka tuh aturannya tuh harus oktet, terus habis itu tuh muatan formalnya tuh harus kurang dari 1, ya karena ini tuh omin gitu loh. Terus habis itu di sini tuh semua muatan negatif harus diemban sama elektron yang lebih negatif. Nah, kenapa sih yang ini tuh lebih best daripada yang ini atau yang ini? Nah, alasannya karena di sini tuh si O tuh lebih elektronegatif daripada si N. Jadi harusnya si minus satunya tuh harusnya ada di O. Makanya ini lebih baik. Nah, kenapa ini nggak bisa diterima padahal ini sama-sama minus 1? Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, daripada kayak setiap atomnya tuh punya muatan, mending ya paling sedikit mungkin yang memiliki muatan gitu loh teman-teman. Nah, di sini kan yang ini memiliki muatan, yang ini punya muatan. Jadi kayak lebih stabil yang cuma satu doang aja gitu loh ya punya muatan. Terus ada tambahan lagi kalau misalkan ditanya kenapa sih benzinase kayak kenapa sih resonansi itu ngefeknya apa? Nah, kalau misalkan dia tuh punya resonansi, itu tuh kestabilannya tuh malah makin naik gitu loh. Jadi tuh sebenarnya kalau misalkan apa ya suatu molekul atau apapun itu yang bisa beresonansi itu tuh akan lebih stabil gitu loh teman-teman. Stabilnya makin naik gitu loh. Makanya di sini efek resonansi pada benzena memberikan kestabilan ekstra sebesar 146 kilojoule per mol. Kan benzena kan kayak bisa beresonansi muter-muter gitu. Udah deh kalau misalkan materi ini. Ini koordinasi tuh ya udah sini sama-sama berkoordinasi gitu. Oh, udah sih guys. Kalian ada yang mau bahas apa gitu guys? Atau mau ditanyain apa gitu materi yang susah gitu? Ini kayak emang materinya tuh kayak lebih ke dasar banget gitu loh teman-teman. Ada yang mau request gak guys? Buat latihan-latihan soal tuh sebenarnya tuh bisa kalian lihat di YouTube Akademik Asrama sih. Halo guys. Atau mau bahas materi lain gak apa-apa sih. Kalau misalkan mau. Bahas yang apa dong Kak? Yang bentuk-bentuk molekul. Ah, yang apa? Yang bentuk-bentuk apa? Tetrahedral gitu. Kan banyak Oh, tuh Kak. oh, mau dibahas itunya. Iya. Ntar aku nyari dulu. Nah, PSEPR.
Bentar guys. Jadi sebenarnya ya teman-teman, mengadopsi apa ya, itu apa sih struktur yang bentuk-bentuknya. Nah, itu tuh kayak suatu model kimia yang digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk model kimianya gaya tolakan elektrostatik antar pasangan elektron. Jadi kenapa sih kayak banyak banget gitu loh jenis-jenisnya kayak nah itu tuh sebenarnya tuh kayak itu sih dari apa ya, dari teori PSEPR guys. Mana sih? Dari teori, bentar. Sebenarnya di sini tuh dari teori VSEPR ini guys. Mana sih? Dari teori VSEPR guys. Nah, terus dari karena kayak VSEPR sendiri tuh didefinisikan kayak apa ya? Itu sih definisinya tuh kayak dia tuh jelasin gaya tolakan elektrostatik antar pasangan elektron. Nah, kalau misalkan contohnya gini ya. Misalkan di sini tuh ada dua ikatan gini. Nah, dia tuh bakal linear kalau misalkan di atom tengahnya tuh nggak apa ya? nggak ada nggak ada pasangan elektron bebas gitu guys. Jadi tuh kayak ya udah nggak ada gaya yang mau menolaknya gitu loh. Nah, terus kalau misalkan yang di sini trigonal planar tuh ya kalau misalnya udah sih ada maksudnya di sini atom pusatnya satu, terus nanti yang atomnya tuh ada tiga gitu. Nanti trigonal planar. Tapi kalau misalkan di sini tuh ada satu pasang elektron bebas, nah nanti tuh kayak bakal ada gaya gaya tadi, gaya tolakan tadi. Nah, gaya tolakan tadi itu bakal nyebabin eh, si apa sih? Si 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 bentuknya tuh bakal bengkok gitu. Karena di sini ada elektron bebas, pesan elektron bebas. Terus kalau misalkan di sini tuh ada satu atom, terus abis itu ikatannya tuh ada ini ada 4, nah dia bakal tetrahedral. Kalau misalnya ada satu pasangan elektron bebas, ya kan seperti yang aku bilang tadi, ada tolakan itu, makanya dia nanti tuh bakal bentuknya tuh trigonal planar. Nah, terus kalau misalkan di sini tuh elektronnya tuh ada tambah lagi, ada 2 pasangan elektron bebas, itu kayak lebih tolakannya tuh lebih gede tuh. Kayak lebih gede banget ininya. Nah, jadi akhirnya tuh dia tuh cuma bengkok. Terus kalau misalkan di sini, misalkan bentuknya tuh apa sih? Misalkan ya MX MX5. MX5 nanti tuh bakal trigonal bipiramida. Bentuknya seperti ini. Kayak ada segitiga enggak kayak ada segitiga piramida yang bertumpuk gitu loh. Makanya bentuknya kayak trigonal bipiramida kayak dia kan 2 gitu. Nah, nanti kalau misalkan dia tuh ada satu elektron bebas, pasangan satu elektron bebas, bakal ada gaya tolakan tuh. Nah, nanti bisa nyebabin bentuknya tuh jungkat-jungkit. Terus kalau misalkan lagi ada lagi kalau misalkan dia tuh ada 2 PeB, 2 PeB nanti tuh malah dia tuh bentuknya tuh jadi bentuk T. Kayak misalkan di sini sih, kayak aku gambarnya di sini, terus di sini tuh kayak mereka tuh ada elektron-elektron gitu, terus sini ada elektron, jadi tuh nanti tuh bentuknya tuh kayak mereka tuh bakal T gitu guys. Karena kayak di sini ada 2 elektron gitu yang kayak membuatnya menjadi bentuk T gitu. Nah, kalau misalkan di sini ada 3 PeB, nah ya udah tolakannya lebih besar bisa menyebabkan dia linear gitu. Makanya di sini tuh kayak penting banget kalian tuh tahu struktur Lewis sama apa ya, sisa pasangan elektron yang ada di atom pusat gitu loh. Kalau misalkan oktahedral, oktahedral tuh di sini tuh 6 gitu, berarti MX6 gitu. Nah, terus kalau misalkan eh di sini tuh ada satu PeB, nanti tuh bentuknya tuh bakal segitiga piramida. Ini sebenarnya piramidanya di sini sih, guys. Gitu, segitiga piramida, segi 4 piramida. Terus kalau misalkan dia tuh ada 2 gitu ya, ada 2 gitu, ada 2 PeB, nah ini PeB misalkan, yang ini PeB. Nah, nanti tuh kayak dia tuh bisa nyebabin dia tuh bentuknya tuh cuma segi 4 doang gitu, guys. Ini segi 4 planar doang gitu. Contohnya kayak gini. Ini sih. Ini, terus di sini tuh ada kayak PeB-nya gitu. Terus kalau misalkan lagi di sini ada makin banyak lagi tuh. 3 nih, 3 pasang. Nanti dia bentuknya bakal T. Terus kalau misalkan malah 4 pasang, nanti bentuknya bakal linear. Jadi kalau misalkan diatur polanya ya,
di sini nanti tuh semakin ke sini kalau misalkan dia tuh semakin banyak ya, kayak cuma tersisa 2 doang yang berikatan terus sisanya banyak, nanti bakalnya bentuknya linear. Tapi kalau misalkan yang ini tuh tersisa 2 nanti bentuknya bakal band gitu loh. Jadi ini kayak lebih ke nggak juga hafalan sih, sekalian hafalan sambil mengerti gitu. Halo Kak Anin. Iya, Ini ada yang nanya Kak lewat chat. ClO3 minus ya. Bentar, aku stop sharing dulu guys. Ganti anu. Nah, kalau misalkan bentuknya ClO3 minus, geometri domain elektron sama geometri molekul bedanya apa? Oh, kalau domain elektron tuh kayak semuanya tuh ditulis gitu guys. Kalau misalkan domain elektron tuh, ntar, nanti yang ClO4 3 minusnya nanti deh. Kalau setelah aku ya, domain elektron, ininya tuh dihitung. Jadi itu harusnya bentuknya si, misalkan ya, si H2O, itu misalkan dihitung domain elektronnya kan di sini kan juga ada elektron lagi gitu loh. Nah, di sini nanti tuh harusnya tuh bentuknya tuh trigonal planar. Nah, tapi karena ya ininya elektron, nah jadi tuh kayak akhirnya strukturnya tuh band. Jadi kalau misalkan domain elektron ya, kalau misalkan search di sini, teori domain elektron. Nanti tuh kalau domain elektron tuh kayak apa ya? Lebih ke kalau pendapatku tuh, ntar guys, aku pakai balik ya, ntar guys. Kalau nggak salah tuh domain elektron tuh semuanya tuh di anu ya, di menanyakan bahwa pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas tolak menolak. Ini kalau domain elektron itu juga dikenal teori VSEPR. Oh, struktur geometri domain elektron. Kalau geometri domain elektron mah harusnya ya semuanya tuh di anu ya. Semuanya tuh kayak berperan gitu loh. Contohnya ini guys, ntar guys. Biar aku bisa menerangkan juga. Nah, kalau domain elektron itu tuh contohnya tuh gini. Nah, kalau domain elektron tuh kayak semua elektronnya tuh kayak kata kasarnya sih gini ya. Aduh, aku lupa kalau kata ilmiahnya gimana. Nah, jadi tuh kalau misalkan domain elektron tuh semua apa ya? Semua elektron itu kayak apa ya? Domain geometri domain itulah. Nah, itu tuh kayak itu tuh kita anggap misalkan contohnya H2O ya. Dia kan punya satu PEB. Nah, itu tuh nanti tuh bentuk domain geometrinya tuh bakal trigonal planar karena kayak kita anggap ya udah elektronnya tuh ikut gitu loh. Tapi nanti kalau misalkan bentuk geometrinya ya udah dia sebenarnya band gitu. Gitu sih kalau dari aku. Jadi kalau domain geometri itu semuanya tuh terhitung gitu teman-teman. Gitu deh. Terus kita sekarang lanjut ke Dwi Hadi. ClO3 minus. Oke. Ntar aku buka OneNote dulu guys.
Mana sih OneNote? Bentar guys. Kita buka OneNote-nya dulu. Nah, kan tadi apa sih Cl O3 minus. Nah, di sini elektron valensinya Cl tuh ada 7. Berarti O-nya tuh ada 6. Terus habis ini cuma 1. Di sini 3. Berarti berapa guys? Dijumlahin 18, 25. Terus 25 ditambah 1 elektron karena ClO3 minus berarti 26. Berarti nanti total elektronnya terus 26. Nah, berarti kan Cl-nya kan di tengah tuh. Terus habis itu O, O, O. Kita andaikan saja tuh masih 1 ya teman-teman. Terus habis itu katanya kita masih anggap 1. Terus habis itu kita oktetin semua. Nah, di sini kan kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, kan 26 tuh. Nah, otomatis, dan si Cl-nya juga kan belum oktet tuh ya. Nah, nanti kita tambah ikatan rangkap tuh, guys. Nah, kalau misalnya kita tambah ikatan rangkap, berarti kan di sini nanti tuh masih berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ini di sini udah ClO3 minus sih. Cl tuh berapa sih? Tadi berapa sih? O3 minus. O3 terus minus. Nah, terus tuh kita harus hitung muatan formalnya sih, guys. Kalau misalkan kita hitung muatan formalnya si O yang di sini, mana? O yang di sini muatan formalnya berapa? Berarti kan 6 dikurangi 6 berarti 6 kurangi 6 terus dikurangi setengah kali 4 berarti kurangi 2 berarti ini minus 2. Terus di sini 6 kurangi. Ini sebenarnya kalau misalkan menggambarkan struktur Lewis ya, emang rada harus mengira-ngira sih, guys. Terus 6 kurangi 6 terus kurangi 1 berarti minus 1. Ini jadi nanti totalnya nggak minus 1, guys. Jadi kita kayaknya harus nambah ikatan rangkap lagi deh. Di sini. Terus bentar, guys. Ini salah deh. Oh, kalau misalkan bentar, guys. Kita harus tatar, guys. Ini aku tuh juga tuh kadang tuh buat gambarin Lewis sendiri tuh kadang tuh juga rada-rada apa ya, nguli sih gara kalau misalkan nggak hafal bener. Sebenarnya buat gambar struktur Lewis tuh mudah kalau misalkan elektronnya mudah. Kalau elektronnya susah, ya susah. Jadi kita distribusiin dulu, guys, elektronnya. Terus habis itu ntar, guys. Elektron valensinya berapa? Tempatkan 2 elektron pada setiap ikatan. Terus tapi kalau misalkan kalian pengen nyari di internet sih udah ada sih gambarnya. Tapi kalau misalkan tahapnya ya teman-teman, ini kita print dulu deh. Kan Cl tuh. Guys, Cl. Terus habis itu ini O, ini O, ini O. Nah, kita pasangin tuh elektronnya dulu 1, 2. Berarti kan ini udah 6 tuh ya elektronnya. Nah,
kita pengen buat tuh si ECl kan ada 7 kalau nggak salah. Berarti di sini tuh anjir. Ini di sini dia tuh masih pecah 1 elektron gitu ya. Astagfirullah. Terusnya di sini ada PEB sih. Terus habis itu kita distribusiin ke sini. Kita ke sini, 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 ke sini. Totalnya ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini 8 berarti 16. 16 ini berarti 24. Ini 26. Nah, ini kan sebenarnya kan pas ya teman-teman. Sebenarnya elektronnya ini tuh pas. Tapi nanti tuh di muatannya tuh nggak pas. Kenapa nggak pas? Karena di sini nanti tuh si Cl di sini tuh ya harusnya kan dia kan 7, berarti -2, terus -3. Di sini udah -2 tuh si Cl-nya. Terus si O-nya di sini udah 6, -6. Anjir. Ini letaknya tapi dari mana aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Terus habis itu ini 6, terus -1. Ini udah -1. Udahlah ini kayaknya ini juga -1, ini juga -1. Udah nggak oktat banget, guys. Otomatis kita harusnya tuh kita harus nambah rangkap tuh. Berarti kalau misalkan kita nambah rangkap di sini, kita harus hilangin tuh ininya. Nah, nanti di sini, tapi nanti tetap tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tetap 26. Nah, nanti di sini kan yang ini tadi tuh kita ganti tuh muatan formalnya, berarti di sini 7 kurangi 2 kurang 4 berarti -1. Iya, di sini -1. Terus di sini 6 kurangi 4 kurangi 2 ini udah 0. Tapi di sini tetap -1 -1. Nah, ini -3 banget nih, nggak mungkin. Jadi terus habis itu kita tambah lagi nih misal, berarti kita hilangin satunya lagi. Ini nanti tetap 26, 1, 2, 1, 2, ini tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Habis itu kita itu untuk muatan formalnya kalau misalkan strukturnya kayak gini. Salah guys nulisnya. Terus di sini kan berarti kan Cl kan punya PEB kan di sini. Nah, di sini berarti kan 7 -2 -3 -5 deng. -5 berarti 0. Si O di sini 6 minus berarti di sini ada 6 minus 4 minus 2 berarti 0. Habis ini juga 0. Nah, di sini -1. Kita hitung ya ilkonya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pas tuh 26 dan muatannya benar-benar -1. Jadi kalian tuh harus andaikan gini guys. Kalau misalkan kalian tuh disuruh nyari struktur Lewis ya, emang strukturnya tuh kalau misalkan molekulnya aneh, emang susah. Jadi tuh kalian tuh plot dulu tuh jumlah elektron valensinya berapa, terus habis itu kalian tuh bikin satu ikatan semua, habis itu kalian tuh plot apa ya, plot elektron valensinya ke masing-masing atom biar oktet. Habis itu kalau misalnya muatan formalnya tuh nggak sesuai, ya udah tuh kalian nambah ikatan rangkap gitu sih kalau cara aku. Emang susah gitu. Tiara Putri pertanyaannya apa ya? Itu sih. Nah, kalau misalnya ditanya tuh, nah berarti kan, nah dia kan berarti kan strukturnya kan gini kan. Mana sih? Salah guys. Cl, terus di sini O, di sini O, terus di sini O. Tapi di sini punya PEB. Berarti kan ini kan domain geometrinya kan tetrahedral tuh, karena ada 4. Tapi
strukturnya karena di sini ada PEB dan terus dia tuh mengalami ya gaya tolak-tolakan tadi, akhirnya nanti bentuknya trigonal piramida. Gitu, guys. Gitu deh. Ada yang mau ditanya nggak? Guys, ini nggak misalkan aku salah atau apa gitu, tapi banget sih guys. Soalnya tuh ini tuh ya rada-rada lupa ya guys. Emang nggak tahu ya. Ini kayaknya semakin ini kayaknya memang materi gini tuh sebenarnya penting sih guys. Buat apalagi aku kimia ya kayak lebih penting sih nanti buat kedepannya materi dasar-dasar, tapi itu kayak dan tuh kayak apa ya istilah dasarnya tuh kadang tuh lupa, tapi itu kayak buat ngerti maksudnya tuh paham, tapi buat istilahannya tuh kayak kadang tuh masih lupa gitu. Itu deh. Ada yang mau bertanya lagi nggak guys? Kami sambung materi lain nggak apa-apa sih. Kalau aku bisa, kalau nggak bisa ya udah. Ya guys, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalian udah sampai materi mana sih? You guys? Atau kalau udah ada yang mau nanya lagi nggak guys? Halannya nggak apa-apa sih. Hmm. Nanti buat video pembahasan soal yang tentang materi ini udah ada di YouTube sih guys. Terus ini nanti juga recordannya bakal di-upload juga di YouTube gitu. Jadi kalau misalnya di sini tuh aku tuh kayak lebih ke kalau misalnya ada yang salah bisa di apa koreksi gang. Karena aku juga kayak kadang lupa gitu. Juga guys, kalau misalkan kalian ada soal atau apa gitu nggak apa-apa sih guys, tanya aja. Aku sampai 21.00 deh. Mm-mm. Kak, aku mau nanya dong. Ya, Jadi aku ada soal gitu eh, tentang ada senyawa SCl4 sama SF4 itu bentuk molekulnya kan sama. Nah, tapi momen dipolnya beda atau enggak gitu Kak. apa? Coba diulang guys. Tartar. SCl S SCl4 sama SF4 kan bentuk molekulnya sama. Mm. Momen dipolnya itu beda apa enggak ya Kak? SCl4 sama SF4. S tuh ulangan 6. Jadi dia kayak harusnya beda sih. Kenapa aku nyebutnya beda? Karena ya kan sebenarnya SCl4 SF S S tuh S tuh golongan 6 kan. Nah, nanti tuh momen dipolnya bakal beda karena S sama Cl sama S sama F tuh elektronegatifannya tuh beda guys. Gitu. Kalau dari aku. Perkiraan aku ya bentar. Aku validasi dulu. Di amount of SF4. Hmm. SCl4 ya. Beda sih guys kalau dari aku. Kalau dari aja gimana?
Mm-mm. Coba kan manfaatin Avogadro kalian. Eh, 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 eh. Sebenarnya bentuk molekulnya itu sama, guys. Tapi dipol momennya tuh nanti tuh net dipolnya tuh kayak bakalan beda gitu loh. Karena mereka tuh beda gitu ke elektronegatifannya. Net dipole moment is only zero if all atoms around the central atom have the same electronegativity. No one cares. Nah, SF4 tuh dipole momennya tuh 0,632. Terus kalau misalkan, ntar ya guys, kita validasi dulu sama SCl4. 0,632. Kalau aku beda sih. Beda guys, beda. Udah sih guys, alasanku itu. Momen dipolnya ya. Yang jelas mereka nggak saling meniadakan sih, karena di situ si SCl4 punya PEB. Berarti dilihat dari elektronegatifannya gitu ya Kak. Kalau F-nya kan lebih beda elektronegatifannya dari Cl. Jadi beda gitu antara SCl sama SF momen dipolnya gitu Kak. Iya, kalau aku sih iya beda. Kalau menurutku. Karena dipolnya aja beda gitu. Oke, Gitu sih. makasih. Oke. Ntar guys, tar. Ini kok ada pengecualian bentar guys. SCl4 kan minus. Ini sih guys, aku juga ada. Tapi di sini tuh ada yang bilang ya es kolak. Oke. Nggak ada guys, nggak ada nilainya. Kalian coba-coba guys sama Avogadro kalian, sumpah. Avogadro tuh kayaknya bisa kalian buat melihat SCl4 sama SF4 tuh bedanya di momennya berapa. Iya sih, aku coba beda sih Kak. Tapi bingung aja dari mana soalnya disuruh jelaskan gitu. Oh iya itu penjelasan aku ya karena dipol moment ya karena dipolnya si S sama C. Kalau dipol moment kan totalnya ya. Nah ya karena si S sama Cl tuh SCl sama S sama F tuh apa gak tinggal kenangan. SCl sama SF tuh ya kan beda ke elektronegatifan dong. Otomatis meskipun bentuknya sama ya momen dipolnya beda gitu. Ya. Gitu sih. Udah sih guys gitu guys intinya. Oke, ada yang nanya lagi nggak? Sama ini dong Kak, aku bingung cara nentuin senyawa ionnya kalau misalnya tiga unsur gitu kan, kalau dua unsur perbedaan elektronegatifannya gitu ya Kak. Lebih dari 2 ion. Kalau ionik tuh lebih ke ada logamnya gitu sih. Kalau ada logamnya tuh bakalan ionik dari aku.
kalau misalnya Fe2SO43 sama CaCl3 itu termasuk Fe apa ya? Besi sulfat ya? iya. Itu ionik sih. Karena besi logam. Kalau CaCl3 Kak, Apa? CHCl3. CHCl3. Oh, CHCl3. CHCl3. Iya. Karena mereka non logam semua, non logam. Iya, Oh, non logam semua berarti mereka kovalen. Bukan berarti dari logamnya aja ya Kak. Terima kasih Kak. CHCl3 itu mereka katanya kovalen dan dia katanya kovalen polar. Enggak, molekul ya. Ikatannya tuh CHCl3 tuh emang polar guys kan karena CH terus Cl mereka sama-sama punya elektronegatifan. Ini aku tekenin ya guys, ini karena ada di soal. Nggak tahu ya di materi kalian ujian atau enggak, tapi ini di apa ya? Di kidas kemarin ada di lembar kalian kan CHCl3. C sama H terus dan C sama Cl. Sebenarnya kan dia kan punya perbedaan elektronegatifan tuh ya. C sama H terus C sama Cl. Nah, berarti kan otomatis dia kan polar tuh. Ikatannya emang polar. Terus molekulnya juga polar. Kenapa? Karena yang sebenarnya kan C, kan yang tiganya kan CCl. Nah, yang sebenarnya kan C sama H, otomatis kan nggak saling meniadakan. Baru kok misalkan CCl4, kan pas tuh ya si C-nya kan nggak punya PEB tuh ya. Nah, terus Cl-nya tuh jadi banyak gini sih, tar guys. Mana sih? Mesti ya bun. Ini aku kayaknya gambarnya juga bad banget sih guys, emang nggak bisa gambar ini. Nah, kalau misalkan CCl4, Cl, terus ini Cl. Ini anggap saja tetrahedral guys. Nah, terus di sini ada CH, terus Cl, terus Cl, terus ini Cl. Nah, di sini kan kayak mereka kan arahnya kan di bawah ke sini, yang satu ke sini, terus ke sini. Kan mereka saling meniadakan. Nah, kalau yang ini mereka nggak saling meniadakan tuh. Arahnya kayak totalnya tuh bakal ke sini kan. Makanya si ini tuh emang ikatannya tuh emang polar. C sama Cl tuh ikatannya polar. Tapi molekulnya non polar. Kalau yang ini ikatannya emang polar. Ikatannya polar. Tapi molekulnya bakalan polar karena dipol momen total net dipolnya tuh arahnya ke sini semua gitu. Gitu deh. Udah guys. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Guys, aku tunggu sampai 21.10 nih. Ini kita sama-sama diskusi guys. Apa-apa guys. Ini ya punten banget sih. Semangat semuanya. Gila. Salam-salam. Iya, Jilantik itu ya. Oh, sama kalian banyakin latihan aja guys. Tepung himpunan Kayak kalian tuh belajar nggak tahu ya emang soalnya tuh kalian belajar soal tahun lalu tuh jangan berharap semuanya keluar karena kemungkinan keluar soal tahun lalu dan soal sekarang tuh hanya dikit gitu kemungkinannya. Kayak hanya tergantung keberuntungan gitu. Jadi kayak kan lebih banyak latihan soal aja gitu loh, jangan berpaku ke soal tahun lalu juga. Tapi nggak apa-apa soal tahun lalu buat sebenarnya latihan soal tuh kayak buat menambah pemahaman dan konsep kita gitu. Jadi tuh kayak lebih jangan hafalan kayak kita ngajarin soal tuh sambil memahami konsepnya biar kayak kalau misalkan diganti soalnya kita bisa ngerjain. Jadi banyakin latihan soal gitu guys. Terus misalkan mau nanya nggak apa-apa guys, bisa tanya di grup terus tag aku, Azah, Novan, ataupun Rivaldi, atau kalian bisa PC aja gitu. Oke? PC Amin, kasihan nggak ada PC.
Ya guys, udah nih. Oh, enak nih. Aku belum makan. Sama kak sebuah kue cimeri. Cimeri. Cimeri lah, dan bodoh pak. Kan pas banget. Udah ada satu subuh nih guys, karena gak ada yang nanya. Ya udah ya guys. Guys diem. Nah, karena udah gak ada yang nanya, makasih ya guys udah datang di tutorial ini. Nanti rekamannya bakal aku upload juga. Dan terima kasih guys. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam, selamat beraktivitas. Salam. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih teman-teman. Sama sekali nggak ketikan. Menurut Gimana Zah? Kompleks gimana? tahu nggak? Aku belum pernah. Aduh, Gak tahu kak. kompleks. Aduh, bener di stop record.